bukan? Luar biasa. Salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Itu loh, pawang hujan. Sebentar. Tapi kok itu masih saja hujan ya? Apa jangan-jangan dia gagal? Aduh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang sampai tidak boleh mandi. Atau harus melempar celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan ke tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak kalau urusan beginian. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa-bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal ini di medsos, dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Aku yakin soal pawang hujan ini viral pun pasti gara-gara netizen. Andai semua netizen diberikan akses terbatas untuk memberikan komentar, pasti tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu, bukan soal mengendalikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di kampung nenekku, kemarau getah sekali menyambangi. Para penduduk sudah mulai gelisah dengan cuaca panas. Persediaan makanan yang mulai menipis dan sawah ladang yang kekeringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara jika keadaan terus melesakan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal sementara kebutuhan hidup terus mendesak? Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cincowong. Harus ada boneka itu yang menjadi perantara pemanggil hujan. Itu dimulai dari Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang ia dapatkan dari tirakat, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincowong. Ya, aku ingat lagi, suatu kali aku pernah melihat upacara itu saat umurku masih kecil. Waktu itu tentu saja aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincowong itu menyeramkan. Aku sempat dikejar oleh boneka itu. Iya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara itu. Cincowong, cincowong, pilguna bilembayu, salalala lenggut, lenggut tak anggedani. Ayah panganten anyar, ayah panganten anyar. Begitulah kira-kira sepotong lagu cincowong dan ritual yang dinyanyikan oleh sinden. Para penabuh alat mulai mainkan alatnya.
Ada yang memukul-mukul buyung dengan hihin atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul-mukul bokor dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu. Aku dan kakakku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Suara musik yang tercipta dari pukulan kayu dalam bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain, seperti sedang berada di dunia berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi punduh memangku boneka ke tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, paruku yang lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rampe 7 warna, dan macam-macam lagi yang tak bisa aku ingat semua. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita. Berjalan di antara anak taraje. Celah di antara anak tangga dari bambu ini ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diikuti 2 orang lain. Beriringan dari awal sebelah sini sampai akhir sebelah sana. Mereka berjalan bolak-balik selama 3 kali. Ibu Nawita mengarahkan boneka Cincowong ke arah cermin yang dipegang oleh asistennya. Boneka Cincowong juga harus disisir, biar rapi rambutnya. Lihatlah, lihat, sabuk boneka ini dipegangi oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka. Jak-rujak ranti kami junjang kami loko, pajulo-julo tumbuh miring mandaliko. Lagu selesai dikumandangkan sinden. Boneka Cincowong mulai bergerak-gerak. Semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang tadinya menghormati upacara ritual itu jadi keheranan. Konon katanya, saat itu roh leluhur sedang memasuki boneka Cincowong. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak, tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih kecil waktu itu. Tidak mengerti dengan hal seperti itu. Ya, namanya juga anak kecil tuh. Tidak masuk akal buatku. Sekarang, gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu, aku berbisik kepada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu, aku iseng komat kami. Cincowong, Cincowong, hulu cantik awak bubu. Cincowong, Cincowong, kepala cantik badan bubu. Tiba-tiba, boneka itu mengejarku. Lihat, dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir Cincowong tidak akan bereaksi seperti ini. Nenek, tolong. Kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka Cincowong itu berbicara. Kamu bocah, berani-beraninya kamu mengolok-olok aku. Aku merapatkan badanku pada kakak di dekatku, sambil komat kami agar aku tidak dikejar-kejar boneka Cincowong. Nek, tolong. Nenek yang sedang berada di teras dekat halaman mendekati aku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh. Kamu tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengolok-olok boneka Cincowong. Tapi Nek, tolonglah.
seorang asistennya memegang kembali boneka cincowong itu. Kepala boneka cincowong dari batok kelapa dilukis dengan riasan, diberi baju warna kuning, dipasangkan sampur di badannya yang terbuat dari bambu, dan lehernya berhiaskan kalung Kamboja. Suasana di halaman malam itu terasa mistis. Kupikir tampilannya jadi lebih menyeramkan ketika boneka cincowong bergerak-gerak. Acara ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja yang dicampurkan dengan air. Lalu diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan, 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 hujan. Untung saat itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka cincowong itu terus mengejar-ngejar aku. Sejak saat itu, aku kapok mengolok-olok sesuatu hal yang sudah menjadi adat atau hal-hal tidak masuk akal lainnya. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun, ada makhluk lain, dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan masyarakat kita. Semakin hari, semakin jarang orang melestarikannya. Dengan alasan, zaman sudah modern. Mari kita bahas kembali perempuan dalam TV Ina saja. Kalian lihat pokok itu? Singing bowl itu juga bisa dipakai untuk meditasi. Aku pernah meditasi dengan singing bowl itu. Frekuensi dalam tubuh kita tersalurkan, kata guruku. Mungkin itu juga yang berusaha dilakukan perempuan dalam TV ini. Dia bukan memanggil hujan seperti Ibu Nawita bersama boneka cincowongnya. Perempuan ini mengendalikan hujan. Dia meminta hujan untuk berhenti. Hei, lihat itu. Ada pembalap yang mengikuti pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan punya keahlian khusus yang tak kita ketahui. Mungkin juga keahliannya itu diturunkan. Ibu Nawita dari kampung nenek juga kabarnya turunan Rantasi. Perempuan keras kepala yang mengajak masyarakat mencari mata air. Ada satu rahasia yang baru kuketahui beberapa hari yang lalu, sebelum nenekku meninggal. Ternyata nenek juga keturunan Rantasi. Dan jadi punduh pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan Ibu Nawita yang dirasa lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin nenek, tahun depan aku yang akan menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.